Politikus Partai Gerindra Fadly Zon resmi dilantik sebagai Menteri Kebudayaan pada Senin 21 Oktober 2024. Meski selama ini dikenal sebagai seorang politikus, Fadly Zon mengatakan sebenarnya dirinya adalah seorang budayawan. Ia mengaku memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap dunia kebudayaan. Sejak SMA, Fadly kerap mengikuti kegiatan sastra, hingga akhirnya Fadly berkuliah pada jurusan sastra Rusia di Universitas Indonesia. Saya ini sebetulnya orang budaya yang masuk politik, bukan orang politik yang masuk kebudayaan. Jadi jurusan saya itu adalah jurusan sastra Rusia. Dan saya hadir di sini, di gedung ini, bahkan di sudut ini nih, pernah berkali-kali foto. Kebetulan saya menjadi mahasiswa terbaik pertama Universitas Indonesia. Dan diundang ke Kementerian Kebudayaan ini. Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo merubah nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 nomenklatur, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Fadly Zon memang bukan baru mengenal budaya. Ia adalah lulusan program studi sastra Rusia Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang kini berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya UI. Kecintaannya terhadap budaya juga disalurkan melalui karya buku, musik, hingga film. Pria yang pernah menjadi mahasiswa berprestasi pertama UI tahun 94 ini pernah meraih berbagai penghargaan yang berkaitan dengan budaya. Contohnya penghargaan budaya dari Puri Agung Singaraja Buleleng, Bali pada tahun 2018 atau penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai kolektor wayang Nusantara terlengkap dan terbanyak. Dia lantas meraih gelar Master of Science Development Studies dari The London School of Economics and Political Science, Inggris. Pada tahun 2016, Fadly Zon meraih gelar doktoral dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI. Sosok yang memiliki motto Charpe Diem atau sebuah frasa dalam bahasa Latin yang berarti "Teputlah hari ini", memulai karir politiknya sebagai anggota MPR RI periode 1997 hingga 1999. Pada pemilu 2014, ia menjadi salah satu pendiri Partai Gerindra. Karirnya di dunia pemerintahan tercatat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 dan sempat menjadi PLT Ketua DPR RI sebanyak 2 kali, yakni 2015 hingga 2016 dan 2017 hingga 2018. Ia terkenal sebagai pemimpin delegasi Parlemen Indonesia di berbagai forum internasional, regional, dan bilateral. Di partai ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi Gerindra sejak 2008. Saat ini ia juga menjabat untuk periode 2020-2025. Ia memiliki banyak sekali penghargaan bidang kebudayaan dari MURI. Berikut adalah penghargaan yang pernah diraih Fadly. Yang pertama, kolektor Color Proof perangko seri 25 tahun Queen Wilhelmina terlengkap. Kedua, kolektor perangko label atau stiker terpanjang. Yang ketiga, kolektor cap sampul hari pertama terbanyak. Yang keempat, kolektor wayang Nusantara terlengkap dan terbanyak. Selanjutnya, insan Indonesia pertama yang menjabat sebagai Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Selanjutnya yaitu Pemberkasa Konferensi Indonesia Pacific Parliamentary Partnership, Pemberkasa Perlombaan Panjat Bambu Betung di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut dimulai tahun 2015 hingga 2019, Pemberkasa Pameran Seni Rupa kepada Republik di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut, dan Perpustakaan Pribadi dengan koleksi keris terbanyak, koleksi koran tua terbanyak, dan koleksi perangko terbanyak. Namun Fadly Zon kerap mengundang kontroversi. Dirinya pernah mengungkapkan kritikan soal kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak, menuai hujatan di jagat maya antara lain di jejaring media sosial Facebook. Akun Tempo Media yang memosting berita Fadly Zon lulusan SD juga bisa naikkan harga BBM, sejak 29 November 2014 kebanjiran komentar yang tak puas dengan pernyataan itu. Fadly mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia sedang turun. Ia membandingkan kondisi di dalam negeri dengan Malaysia.
Menurutnya harga BBM di Malaysia tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Fadli juga pernah mengkritik tajam keputusan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memilih keluar dari Gerindra. Saat itu Ahok sudah menjabat sebagai gubernur menggantikan Joko Widodo yang menjadi presiden. Ketika itu Fadli menyebut Ahok ibarat kutu loncat yang pernah dibasmi seperti hama. Terlepas dari urusan politik, Fadlizon memiliki minat yang tinggi akan seni budaya. Ia mendirikan Fadlizon Library di Jakarta Pusat, pendiri Rumah Kreatif Fadlizon di Cimanggis, Depok, Rumah Budaya di Ai Anggek, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Dewan Pembina Rumah Puisi Taufik Ismail di Ai Anget. Selain dikenal dengan karir politiknya, Fadlizon juga dikenal memiliki koleksi antik yakni perangko dan keris. Seperti diberitakan di detik.com pada 2017, Fadli mengaku memiliki koleksi hingga 1000 keris. Fadlizon juga aktif di bidang bisnis. Pada tahun 1999 hingga 2002, Fadlizon menjabat sebagai Direktur Nusantara Energy Resource, lalu menjabat menjadi Direktur Umum Golden Spike, sebuah perusahaan minyak dan gas milik swasta. Direktur Nusantara Energi, Direktur PT Padi Nusantara, dan terakhir sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Tidar Kerinci Agung di tahun 2007. Dengan prestasi dan pengalaman yang ia miliki, ia berjanji akan membawa kebudayaan Indonesia tetap terjaga dan dikenal oleh seluruh Indonesia. Fadli juga berharap agar masyarakat lebih mencintai dunia seni dan budaya agar tidak diklaim oleh negara lain.